apabila nanti sebagai paralegal itu ada laporan gitu ya Pak Sugeng ya, dan laporannya itu terkait dengan perdata semestinya karena utang piutang. Akan tetapi pihak yang hutang itu punya etiket tidak baik, untuk membayar gitu Pak. Apakah itu bisa masuk ranah pidana dan bagaimana penyusunan laporannya gitu Pak? Mungkin ini banyak ya masalah di daerah gitu semacam itu Pak, utang piutang mungkin nominalnya ya bisa besar gitu ya Pak ya, tetapi dalam kenyataannya si penghutang itu tidak memenuhi atau interjanjian prestasi, tidak mau membayar gitu dengan etika tidak baik karena mungkin si penghutang itu tahu bahwa mereka itu kategori yang mampu lah, ada usahanya gitu Pak. Nah ini bagaimana Pak kalau misalnya pembuatan laporannya? Di sini kan ada etika tidak baik, berarti itu masuk ke ranah pidana bisa kan Pak? Gitu. Atau mungkin perdata karena hutang piutang ya Pak ya. Tapi itu ada etika tidak baik, jadi apakah bisa masuk di perdata sama pidana dan bagaimana penyusunan pelaporannya Pak? Karena untuk lapor ke polisi, ke penyidik itu tentunya itu harus kasus pidana. Sementara kalau kasus perdata itu langsung ke pengadilan ya Pak ya, melakukan gugatan gitu. Bagaimana Pak? Baik, sebelum saya jawab Bu Lilin, itu ada peserta ya Pak? Ulfah atau dari ya. muncul Purbalingga untuk direspon dulu. Ada pertanyaan nanti sekaligus. Baik Pak, ya karena sudah ada pertanyaan dari teman-teman peserta, silakan untuk Ibu, silakan Bu yang sudah raise hand, silakan Bu untuk disampaikan ke Pak Sugeng. Disiapkan namanya. Bu Ulfa, bisa mendengar suara saya Bu? Halo? Halo Bu Ulfa? Halo Pak Sugeng? Ulfa? Halo Pak Sugeng? Ya, mana? Ya, lo. Siap. Silakan. Silakan. Oh ini belum nyambung. Oke. Kalau ini. Oke, ini ada tapi apa namanya menggunakan chat. Kira-kira gitu Bu Lilin pakai chat ya. Bu Ulfa sudah mengajukan pertanyaan tapi lewat chat. Pertanyaannya ketika sedang melakukan wawancara, terkadang orang sedang kita wawancara ada opini personal atau opini asumsi. Apakah ada pemilihan data? Saya akan jawab satu-satu. Ini dari Desa Grecol. Bagaimana cara mengetahui LBH yang legal dan ilegal? Nah. Oke, sekarang saya akan menjawab satu persatu, kemudian nanti juga sekaligus jawaban untuk Bu Ulfa dari Pemdes Munjul. Jadi gini Bu Lilin, ya. Pertanyaan Bu Lilin ini kan kaitannya dengan utang piutang, tetapi kemudian pihak debiturnya mempersulit atau memang ada kesengajaan untuk tidak membayar utangnya. Apakah ini ada unsur pidananya atau wan prestasi ya atau gugatan ya untuk mengembalikan uang yaitu wan prestasi ke pengadilan. Bagaimana cara membuat laporannya kronologis? Jadi kalau terkait ini saya kira banyak sekali kejadian-kejadian semacam ini. Ya,
ini penipuan, apa penggelapan, atau wan prestasi. Itu bahkan sampai ada penelitiannya. Karena memang banyak juga. Ya, biasanya ini biasa lah kalau orang mau utang, pinjam utang, biasanya datang ke yang mau ngutangi itu ya dengan cerita-cerita ya. Terutama bisa juga dia cerita dengan cara menangis-nangis, mengemis-ngemis. Atau ada juga tidak model kayak gitu dengan cara menjanjikan apa namanya yang datang itu ada proyek, ada ini, sehingga dia mengatakan bahwa nanti ada keuntungan, ada apa dan sebagainya. Nah, sehingga orang yang tadinya tidak tertarik kemudian menjadi tertarik. Jadi kan ada dua. Ada yang datang nangis-nangis karena memang butuh, ada juga yang datang memberikan harapan, kan gitu. Kalau yang pertama jelas posisinya dia itu posisinya memang butuh uang, butuh uang. Kalau benar kan gitu loh. Sehingga kalau semacam itu, yaitu pastinya adalah wan prestasi. Tetapi biasanya kalau yang uang besar tidak mungkin itu. Kalau uang besar itu tidak mungkin. Biasanya yang kayak gini, yang datang nangis-nangis, itu tuh udah paling utang-utang kecil itu. Nggak ada sejuta yang nggak ada lah, paling 500, 200, 300 itu lah. Itu kalau uang kayak gitu ya udahlah, itu diikhlaskan. Tapi yang konteks umpamanya yang ini kan yang besar gitu loh. Umpamanya 100 juta minimal gitu. Karena 100 juta aja kalau untuk menjadi perkara itu perkara sederhana ya. Bahkan sekarang sederhana itu 500 juta. 500 juta itu juga termasuk perkara sederhana. Nah, otomatis sekarang kita bicaranya kalau se-M apa mungkin orang datang ke situ, Pak saya mau utang se-M, enggak mungkin. Pasti dia bikin proposal ke situ, Pak saya ada bisnis begini-begini, saya butuh uang sekian-sekian. Ya, jadi saya mau pinjam. Ya, ini dengan apa jaminan ini. Itu mungkin. Nah, ini memang harus diperhatikan. Kalau ada rangkaian kebohongan, ya, ada rangkaian kebohongan yang tadinya kalau tidak dengan rangkaian kebohongan, tipu muslihat, ya, kemudian martabat palsu, yang memberikan utang itu tidak mungkin memberikan itu kalau ada tanpa tipuan itu nanti bisa masuk ke penipuan. Tetapi kalau dia cerita apa adanya, Pak, saya punya proyek, betul dicek, ada proyeknya. Saya posisinya itu pemenang tender, betul pemenang tender gitu kan. Nah, berarti dia tidak melakukan penipuan karena dia cerita apa adanya. Tapi kalau yang nipu itu kan memang dibumbu-bumbui cerita palsu supaya tertarik. Kalau cerita palsu, martabat palsu supaya tertarik, ini masuk menjadi penipuan. Nah, kalau penipuan jelas dapat diadukan ke kepolisian sebagai tindak pidana penipuan. Tetapi kalau tidak ada unsur yang penipuan, itu murni wan prestasi, hanya dapat diajukan gugatan perdata. Nah, untuk itu ini juga sekaligus ya untuk menjawab juga untuk pertanyaannya yang dari muncul ya, wawancara terkadang kita wawancara ada opini personal atau asumsi apa ada pemilahan. Oh ya tentu saja ya, makanya ini butuh latihan ya. Ini sebenarnya apakah opini atau asumsi atau apa itu sudah jelas itu. Nanti bisa dilihat. Dilihatnya dari mana? Dari bukti-bukti yang ada. Nah, coba kalau bukti-bukti yang ada, maka nanti kalau
bukti-bukti yang surat itu justru lebih kuat. Maka nanti kita fokusnya coba yang bukti chatnya kayak apa, bukti suratnya kayak apa ada kwitansinya apa. Nah, itu yang saya kira didalami, kemudian nanti dari saksi ke arah sana banyak. Nah, ini tentu nanti ada proses-proses pemilahan itu kayak gitu. Ini ada pertanyaan lanjutan ya dari Mustafad Kota Pekalongan. Ada Pak Rahman dari Bukateja. Kalau Pak Sugeng, apakah ada contoh format pelaporan? Oh iya ada, nanti bisa dibagi ya. Nanti bisa chat dengan Pak Toro, ada. Siap, nggak masalah. Kita banyak di situ. Maaf, untuk pelaporan alangkah baiknya ada format data pendamping kasus, jadi paralegal tinggal mengisi data tersebut. Oh, kalau terkait dengan format itu ya, saya kira itu bisa dibikin. Tetapi ketika kronologis itu tetap tidak bisa karena ini memang kemampuan untuk menyampaikan. Sekalipun nanti sudah dibikin template, ada yang memang kemampuannya itu harus diasah. Ya, kalau template itu kan hanya sekedar nanti formatnya supaya tampilannya bagus. Tetapi jalan ceritanya itu tetap tidak bisa karena harus diisi sesaat sesuai dengan peristiwa yang ada. Itu kayak gitu Mbak Mustafa. Saya kira itu respon saya. Ini sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan berkembang. Saya juga mengucapkan terima kasih dengan semakin banyaknya pertanyaan-pertanyaan itu jadi akan lebih menarik, akan lebih hidup sesi pada siang hari ini. Terima kasih Bu Lilin. Waktu saya kembalikan, silakan Bu, ada yang pertanyaan yang lain, baik chat maupun yang Baik Pak, terima kasih. Ya, mungkin saya respon yang resen. Ada lagi yang resen, Bapak dan Ibu? Silakan Bapak dan Ibu. Sepertinya tidak ada. Saya beralih ke yang di chat ya Pak. Coba ada nggak yang di chat? Mudah-mudahan ada. Ada. Itu surat izin galian C. Iya Pak. Kita langsung direspon Pak Sugeng. Ya, gini. Kalau izin galian C, setahu saya itu kan izinnya ke dinas ya. Dinas kabupaten ya. Nah, kemudian tidak perlu izin dari desa setempat itu kan. Ya pasti tetap harus ada koordinasi. Tentu saja karena kalau tidak ada koordinasi itu kan apakah itu legal apa tidak. Sehingga nanti kalau memang legal kan tinggal ditanyakan, "Oh, kamu sudah izin apa?" gitu kan. "Oh, sudah izin, mana izinnya?" Nah, itu tinggal dicek saja. Karena apa? Nanti kalau ternyata tidak izin berarti Pak Kadesnya atau Sekdesnya atau perangkat desanya kan membiarkan telah terjadinya penambangan yang ilegal gitu loh. Nah, ini sekarang cukup online. Iya betul. Kalau memang izinnya ke sana betul tidak perlu izin lagi ke setempat, tetapi tetap harus ada pemberitahuan supaya ada koordinasi karena wilayahnya di lokasi itu kok gitu loh. Sehingga tetap nanti cara ya harus disampaikan atau mungkin mekanisme yang ada di dalam pemerintahan ya dari dinasnya akan memberitahu kan bisa saja itu. Cuman saya kurang tahu kalau terkait itu. Ini sudah masuk ke isu pemerintahan kalau terkait dengan itu. Nah, ini tergantung koordinasi. Mohon dijelaskan terkait delik biasa, delik aduan, termasuk lembaga berwenang mana yang tepat menerima laporan tersebut. Ini Kukuh Prastio Nugroho. Jadi gini, terkait delik aduan itu sudah dicantumkan, sudah ditegaskan di dalam undang-undang. Ya, kalau saudara baca di KUHP
Itu di situ jelas bahwa ini adalah delik aduan. Ya, lah kalau tidak ada kata-kata ini bukan delik aduan berarti itu delik biasa. Sekarang pengaduannya kemana? Pengaduan itu prinsip dasarnya yang namanya penyidik itu yang umum adalah kepolisian untuk tindak pidana umum ke kepolisian. Karena jadi kalau penyidikan ke kepolisian, penuntutan kejaksaan, persidangan pengadilan, pendampingan advokat, itu namanya diferensiasi. Ya, diferensiasi. Jadi tugas utama dari kepolisian itu melakukan penyidikan. Dan nanti ada juga penyelidik, ada penyidik pembantu, ada juga penyidik PPNS. Contohnya apa? Contohnya pajak bisa melakukan penyidikan. Badan POM juga bisa. Bea Cukai bisa. Ya. Jadi ada Badan POM, Bea Cukai bisa melakukan penyidikan, tetapi tetap ujungnya juga harus koordinasi, harus laporan dengan kepolisian. Jadi untuk tindak pidana tertentu itu bisa juga penyidiknya itu bukan hanya polisi, nah, tapi yang paling utama penyelidik itu kepolisian. Kalau korupsi, ya tindak pidana korupsi, khusus korupsi itu ada 3 lembaga. Kepolisian bisa melakukan penyidikan, kejaksaan bisa melakukan penyidikan, KPK bisa melakukan penyidikan. Sekalipun nanti penuntutannya tetap ujungnya adalah jaksa agung. Itu begitu, Pak Kuku, ya. Jadi sudah jelas kalau delik aduan itu kemana? Ya kepolisian. Ya, kalau delik biasa, ya sama ke kepolisian, kecuali mungkin untuk tindak pidana tertentu bisa dilakukan oleh penyidik PPNS maupun oleh KPK ataupun oleh jaksa ataupun oleh Komnas HAM kalau terkait dengan tindak pidana hak asasi manusia. Itu begitu, Pak Kuku. Kemudian format wawancara bisa disampaikan untuk pelatihan, ya saya kira bisa, nanti bisa menghubungi Pak Toro, ini format wawancara. Wah, ini ada Saiful Akbar, pertanyaannya. Tanya Pak Sugeng, di desa kelurahan sudah ada namanya FKPM, Forum Kemitraan Polisi Masyarakat, yang intinya menyelesaikan masalah di desa kelurahan, diharapkan selesai di tingkat bawah, tidak sampai ke atas. Untuk para legal, apakah sama dengan FKPM, artinya menyelesaikan permasalahan yang ada, diselesaikan di tingkat bawah dulu, nuhun. Ya bagus. Jadi kalau yang FKPM ini kan berarti diinisiasi oleh kepolisian. Kalau para legal ini yang menginisiasi adalah Kementerian Hukum dan HAM. Ujungnya sama, supaya apa? Ya perkara-perkara kecil sedapat mungkin diselesaikan di bawah, jangan apa-apa bawa polisian. Apa-apa bawa polisian. Karena apa? Ya, kepolisian, kejaksaan, pengadilan itu sudah terlalu banyak perkara. Jadi biarkan perkara-perkara yang besar lah yang di sana. Tapi kalau perkara-perkara yang kecil sedapat mungkin diselesaikan secara kekeluargaan, bisa didampingi para legal, ya, kemudian juga sama polisi juga kayak gitu. Apalagi sekarang dalam UHP yang baru maupun KUHP semangatnya adalah restoratif justice. Artinya apa? Penyelesaian secara keluargaan. Jadi tindak pidana yang sedapat mungkin diselesaikan lah. Ada kerugian, sudah kerugiannya dikembalikan. Ya, dikembalikan seperti semula. Kemudian kedua belah pihak kalau bisa diakurkan kembali. Nah, karena tidak ada orang yang kemudian
juga selalu salah kandalah. Itu nanti kalau kita lihat secara ilmu kriminologi, faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana itu kan bisa dilihat. Ya, jadi kadang-kadang orang melakukan tindak pidana itu kan macam-macam. Jadi tidak mesti karena jahat banget, enggak, tapi bisa juga karena keterpaksaan gitu loh. Bisa. Karena apa yang namanya kemiskinan contohnya. Ya, umpamanya kemiskinan itu juga menyebabkan terjadinya tindak pidana, tapi tindak pidananya kecil-kecil biasanya kalau yang miskin-miskin itu. Ya. Kalau yang kecil-kecil biasanya tindak pidana ya yang kecil-kecil lah. Nah, kalau yang tindak pidana besar-besar itu biasanya bukan karena kemiskinan, tetapi karena keserakahan. Jadi kalau yang kecil-kecil sedapat mungkin dapat diselesaikan di situ. Jadi idenya sama, yang menginisiasi beda. Saya kira itu Pak, yang dari Pak Saiful Akbar. Ada pertanyaan lagi. Ini dari Pak Taryono, izin mohon penjelasan. Terjadi jual beli tanah Tempo dulu tanpa ada bukti jual beli tertulis. Sebagian anggota keluarga penjual tidak mengetahui setelah dewasa anak anggota keluarga tahunya adalah milik orang tua dan ini akan diajukan proses pembuatan akta sertifikat tanah. Pertanyaannya begitu. Kemudian ini dari Pak Kustanto Wanogara Wetan. Ada angkat tangan, silakan pertanyaan. Nanti Pak Taryono saya jawab. Ini saya mau dengarkan dulu Pak Kustanto dulu. Silakan Pak Kus. Oke, siap Pak. Terima kasih waktunya Pak Sugeng. Suara bisa terdengar Pak? Ya jelas Pak. Oke. Begini Pak. Misalkan ada warga datang ke pemerintah desa untuk minta tolong karena yang bersangkutan itu punya hutang ke bank, kemudian karena ada beberapa hal sampai dengan jatuh tempo belum bisa melunasi. Kemudian akan dilakukan penyitaan atau nantinya akan dilelang. Dan warga tersebut itu bingung dan tetapi yang harus dilakukan. Nah, terkait dengan hal tersebut, pertanyaannya adalah misalkan kami sebagai para regal, bagaimana kami menyikapi hal tersebut, hal-hal atau langkah-langkah apa yang dapat kami berikan berupa bantuan ke warga tersebut yang sedang mengalami kesulitan dalam pembayaran hutang Pak. Begitu Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Kustanto. Saya akan jawab satu-satu. Ini terkait dengan pertanyaannya. Aduh dulu ini tadi siapa? Yang dari mana ini? Taryono Gembong Purbalingga. Taryono Gembong. Jadi gini Pak, jual beli tanah, ya. Prinsip dasarnya begini. Jual beli tanah itu prinsip dasarnya adalah tunai dan terang. Apa tunai dan terang? Jadi kalau tanah itu kalau jual beli yang sah itu harus dilaporkan ke pejabat. Dalam hal ini siapa? Kalau umpamanya masih letter C, ya ke kelurahan atau ke desa. Pak Kades, Pak Sekdes, ini saya sudah jual beli. Jadi dilaporkan. Nanti Pak Kades, Pak Sekdes mencatat. Ya, oh ya ini sudah dijual beli. Ya. Nah, kemudian mana kamu sudah terima duitnya? Sudah. Berapa ini? Minta fotokopinya. Itu dicatat.
Kemudian nanti ada bayar pologoro. Kalau dulu, sekarang saya kurang tahu itu apakah cukup pologoro atau harus pajak. Tapi kalau dengan PPAT, nah ini beda lagi. Kalau PPAT biasanya nanti sekaligus disertifikatkan. Nah sekarang pertanyaannya, ini dulu dijual. Nah pertanyaannya, apakah itu dilaporkan atau tidak? Ketika tidak dilaporkan, ya maka tidak memenuhi syarat tunai dan terang. Karena pejabatnya nggak ngerti kok, itu loh. Nah sekarang juga bisa dilacak dari siapa sekarang yang menguasai. Bisa saja selak umpamanya tidak menguasai. Sebagaimana saat contoh banyak saya pernah nangani perkara begini. Ya, nangani perkara begini. Itu ada tanah sudah sertifikat. Ya, kemudian orang tersebut butuh uang, kemudian dijual. Nah, kalau tanah sawah biasanya kan tidak boleh dibagi-bagi, kalau jual kan semuanya. Nah, akhirnya dijualnya dibagi ketiga orang. Tapi orang yang jual ini tidak menceritakan bahwa itu sudah bersertifikat. Jadi dijual ketiga orang. Tetapi ada catatannya di desa. Oh, sebagian dijual ke A, sebagian dijual ke B, sebagian dijual C. Nah, singkat kata, setelah 30 tahun berlalu, ini juga dikuasai oleh A, B, C, dikuasai. Nah, tiba-tiba ada pengembang mau mengembangkan di situ, mau beli tanah. Oke, kalau beli tanah disertifikatkan dulu sana. Iya, sama si C disertifikatkan ke BPN. Begitu BPN nggak bisa. Ini nggak bisa, Pak. Loh, kenapa nggak bisa? Sudah bersertifikat. Sertifikat kapan? Tahun 70-an. Gitu. Loh. Kok sudah? Iya, ini tercatat ada. Namanya siapa? Ya betul, namanya yang jual itu dulu. Ya sudah, syaratnya gimana? Ya syaratnya sekarang kamu cari penjualnya, itu sudah meninggal. Ya anak cucunya, anaknya dicari ketemu. Oke. Oh iya, siap, saya bantu. Nah, tapi ternyata karena posisinya harganya mahal, dia oh nggak bisa, oh itu belum jual beli kayak gitu. Tetapi si ABC ini tetap dimenangkan apa sebab karena dicatat di desa, gitu loh. Tapi kalau umpamanya yang tadi nggak dicatat, yaitu yang menang ya pemilik lama. Jadi kesulitan dari sisi apa formal. Karena yang namanya perdata itu kan kebenarannya kebenaran formal. Kebenaran formal itu kebenaran dokumen-dokumen kira-kira begitu. Bukan masalah kebenaran material. Kalau kebenaran material kan yang sebenar-benarnya. Kalau perdata hanya kebenaran formal. Nah, kalau soal kebenaran material, misalnya urusan Allah nanti di belakang sana. Kita tidak bisa. Posisinya begitu aja. Ya. Nah, terus tadi pertanyaannya yang dari Pak Kustanto Wanugara. Warga desa punya utang ke bank jatuh tempo belum melunasi. Ini mau disita. Apa yang harus dilakukan oleh para legal? Pertama ya tentu saja ditanya itu. Pertama utangnya berapa, dulu dalam rangka apa utang, nah, kemudian kenapa jatuh tempo. Nah dari sisi itu nanti kan mengetahui sebenarnya masalahnya apa, problemnya apa. Nah ini sebagai bahan untuk negosiasi dengan bank. Karena bank pada dasarnya itu dia lebih baik diselesaikan pakai menggunakan uang sekalipun umpamanya ya bisa nanti dinego bunga dan dendanya daripada menjual jaminan yang ada di bank karena itu juga lebih ribet gitu loh. Jadi pertama yang dilakukan oleh Pak Kus ya coba ditanya kemudian kemampuannya apakah masih mampu enggak? Karena juga harus fair kan begini. Yang namanya bank itu juga uangnya adalah bukan uang milik bank juga, tetapi juga uang milik masyarakat yang pada nyimpen di situ diputer.
namanya intermediasi, itu kan. Jadi kalau di bank itu sebenarnya bank kalau umpamanya orang se-Indonesia terjadi ras itu ya, bank apapun, umpamanya yang paling kuat BCA, itu sebenarnya rahasia bank itu duitnya berapa sih sebenarnya? Duitnya itu yang tarnya itu maksimal sekali itu 30% itu. Jadi bahkan kadang cuma 20% atau apa 20 lah. Kalau dulu bahkan cuma 12%. Jadi duit ready itu sebenarnya cuma segitu aja. Jadi kalau umpamanya orang yang punya uang, hari itu ngambil semua, banknya pasti tutup. Pasti itu akan jadi collab. Itu kalau terjadi ras. Itu rahasia. Ya, jangan bilang-bilang. Ya. Dan sehingga apa? Bank itu juga posisinya pusing kalau terjadi banyak NPF. NPF itu kredit-kredit macet. Atau NPL, ya, non-performance loan. Atau NPF, non-performance finance. Ya. Artinya kreditnya macet. Jadi yang pusing itu bukan warganya Bapak saja, banknya juga pusing, kira-kira begitu. Sehingga carilah solusi yang win-win solution. Win-win solution itu apa? Mendengarkan kedua belah pihak. Ke warga kesulitannya juga didengarkan. Tapi warga juga jangan hanya kemudian kesulitannya sendiri saja yang harus didengarkan. Kesulitannya bank juga harus didengarkan. Karena apa? Karena menurut sistem, apabila terjadi kemacetan, itu otomatis by sistem yang sudah dibakukan menurut undang-undang dan diawasi oleh OJK, maka bank itu harus menggelontorkan uang untuk menutupi kerugian yang macet itu loh. Nah, sehingga uang ini tidak bisa buat kemana-mana. Ini kan sulit juga. Itulah yang namanya uang bank. Jadi pegawai bank itu kebanyakan uang pusing, kurang uang juga pusing. Pegawai bank itu mesti begitu. Ya, nah ini yang harus dipahami. Jadi menurut saya yang harus dilakukan oleh Pak Kus, ya tanya kemudian kira-kira kapan mau bisa melunasi atau mau di rescheduling atau kalau enggak aku sudah enggak punya kemampuan, ya sudah. Kalau enggak punya kemampuan, ini bukan lembaga amal karena ini lembaga utang piutang ke bank, ya bukan kemudian memelas, tetapi artinya ya sudahlah, daripada nanti dijual lelang murah, silakan dijual sendiri. Kalau masih mampu, ya minta restrukturisasi. Intinya begitu, Pak Agus. Ya. Maaf, mau tanya, kalau sengketa waris sebaiknya laporan kemana? Udah jelas, waris kalau agama Islam ke pengadilan agama, kalau non-Muslim ke pengadilan negeri. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Waktunya 5 menit lagi. Silakan Bu Lili. Baik. Ada lagi pertanyaan, Bu? Di chat sudah terjawab semuanya. Yang resen sudah tidak ada, Pak. Mungkin bisa kita akhiri ya, Pak? Iya, itu masih ada lagi di pertanyaan. Sebenarnya banyak ini. Apakah kenal daluarsa apa tidak? Ya, ini juga ada. Ya, sebenarnya kalau daluarsa itu ada, Pak. Baik di pidana maupun perdata itu ada. Ya. Apakah semua masalah ditangani harus berdokumen lengkap, walaupun masalah tersebut hanya perselisihan biasa, bisa terselesai saat itu juga karena hanya kesalahpahaman. Ya, itu kasuistis, Bu Titi. Ya. Tapi sedapat mungkin tetap harus ada dokumen, karena kalau ada dokumentasinya lebih mudah untuk melaporkan, lebih mudah juga nanti untuk untuk pelaporan-pelaporan. Pengalaman-pengalaman untuk portofolio atau untuk kepentingan penelitian bagi yang melakukan penelitian. Izin tanya lagi, siapa yang berhak membuat surat pernyataan perdamaian dari pihak hasil perdamaian di pos bakum kelurahan? Sudah jelas, itu nanti para pihak dibikin perdamaian, kemudian diketahui oleh Pak Kades dan para legal setempat. Ya. Mau tanya, ini dari Bu Kumei atau Pak Kumei. Apabila ada perkara di mana sertifikat yang udah BPN ganda, nah sang pemilik
tanah nggak tahu, tiba-tiba sertifikat kafilnya diajukan ke bank dan pemilik tanah yang asli nggak tahu. Jadi kalau disengketakan, pemilik tanah yang asli yang menang. Ya, pemilik tanah yang kedua itu bisa dikalahkan, sekalipun tetap proses secara gugat-gugatan pasti akan berjalan. Nah, saya kira itu sudah saya jawab semuanya, Bu Lili, secara singkat, padat, karena waktu juga. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Sugeng selaku narasumber hari ini di hari terakhir, hari Kamis, dengan materi teknik penyusunan dokumen laporan pengaduan dan kronologis. Tentunya tadi sudah dipaparkan, dan Bapak dan Ibu jangan khawatir karena Pak Sugeng sudah mengizinkan untuk materinya itu sudah di-share ya Pak, dan boleh di Ibu, Bapak dan Ibu di kolom chat itu sudah ada lengkap dari Pak Sugeng paparannya yang tadi sangat jelas sekali. Mungkin ini menjadi bahan buat Bapak dan Ibu untuk mengerjakan atau sebagai bahan untuk bertugas dalam kampung masing-masing ya Pak Sugeng. Terima kasih Pak Sugeng, saya ucapkan salam sehat Bapak Sugeng. Boleh meninggalkan. Terima kasih. Rom. Baik, terima kasih. Bentar, sebelum itu nanti saya kasih nomor, silakan dicatat. Baik Pak. Ya silakan, ini 81. closing step Sugeng ya. Ya. Silakan Bapak Sugeng. Baik, terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu semuanya. Saya mohon maaf atas segala kesalahannya. Semoga perjumpaan kita yang singkat ini banyak bermanfaat. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya dan termasuk juga untuk saya. Ya, nanti kalau ada yang butuh konsultasi, kontak dan sebagainya, saya kira nanti bisa menghubungi LBH kami di Perisai Kebenaran. Mungkin untuk kontak person saya bisa ditulis 081 32 73 8094. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sugeng, salam sehat sekali, sehat selalu, dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya Pak Sugeng, karena kita PR-nya masih banyak Pak Sugeng. Kita tuh targetnya 17.000, mungkin nanti Pak Sugeng bisa memberikan berpartisipasi sebagai narasumber juga. Siap. Dengan senang hati, insya Allah. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bapak dan Ibu sekalian, nanti kita akan ketemu lagi di materi yang kedua dengan materi prosedur hukum dalam sistem peradilan di Indonesia, yang nanti akan disampaikan oleh Bapak H. Hartomo, SHMH, beliau dari Perisai Kebenaran Purwokerto. Sampai jumpa Bapak dan Ibu, kita tunggu nanti tepat jam 10:15 deh. Saya akhiri di sesi pertama ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.